Kenapa? Nah, mungkin teman-teman udah tahu petanya masing-masing, peta berapa. Habis itu, kalau udah masuk ke AutoCAD, langsung petanya aja. Nah, buat settingannya hitungan ikutin yang ini aja ya. Nah, habis itu kita blok semua buat kita skalatisin. Kita scale, terus kita pilih di sini nih, di titik nolnya. Kita enter. Habis itu kita pencet lagi titik nolnya ini sampai ke sini teman-teman. Nah, ini kan jaraknya per 300 ya teman-teman. Habis itu kita scale 300 aja. Habis itu enter. Nah, coba kita cek dulu. Nah, ini kan udah 300 ya teman-teman. Berarti udah bener. Habis itu petanya kita move sesuai koordinatnya. Kita pilih titik yang di sini nih. Nah, kita pindahin sesuai sama koordinat teman-teman. Kan di di bawahnya ada di garis X-nya ini, di gridnya 478913, sekian teman-teman. Nah, itu dikurangin 300. Jadi 478613. Habis itu pencet koma buat yang Y-nya itu 9436676. Koma sekian, kita kurangin 300 juga. 9436, 3, 7. Habis itu di enter aja. Nah, ini dia udah kepindah sesuai sama koordinatnya. Kalau buat nemuin petanya yang udah dipindahin, tinggal klik scrollnya, terus kita coba cek pakai ID, terus kita klik titik yang tadi, yang di tengah sini, udah sesuai apa belum. Nah, ini kan udah sesuai teman-teman. Beda-beda koma dikit nggak apa-apa. Berarti udah di scale, terus udah disesuaikan sama koordinatnya. Habis itu teman-teman kan udah minta titik. Habis itu kan notify sama yang udah dikasih asisten. Misalnya ya, titiknya kita taruh sini nih, sama di sini mungkin. Habis itu teman-teman tinggal rencanain terasinya mau kayak gimana. Misalnya teman-teman mau rencanain
Dan pakai polyline ya teman-teman. Di situ misalnya teman-teman ngerencanain trasenya mau kayak gimana misalnya. Kan udah ditentukan kan tikungannya ada tiga. Jadi teman-teman tinggal rencanain aja. Nah, misalnya kayak gini ini kan udah ada tikungan nih. Satu, dua, tiga kan. Nah ini kan baru satu trase. Teman-teman kan disuruh buat tiga. Yang duanya lagi untuk alternatif kan. Jadi tinggal buat kayak gini tapi tiga. Mungkin dia garisnya ke sini atau kemana. Kita pakai satu aja. Terus itu kalau udah jadi trasenya, teman-teman hitung sudut tikungannya teman-teman. Pakai dimang. Habis itu pilih garis ini di tikungan pertama. Ini harusnya muncul sudutnya nih. Tinggal diatur aja nanti. Terus untuk tikungan keduanya juga pakai dimang. Ngapain? Bisa saja. Aku keluar. Nah, terus buat tikungan ketiga juga kayak gini teman-teman. Ini untuk sudut tikungannya. Balik lagi, ini harusnya ada besaran sudutnya, tinggal diatur lagi. Terus juga teman-teman bisa ukur. Oh, sebelumnya kalian cek dulu panjang trasenya ini berapa. Kan minimal harus 1 kilo kan ya. Nah, ini panjangnya baru 850 meter kan. Berarti masih kurang kan. Teman-teman disuruh ngerencanain kan minimal 1 kilo kan. Nah, teman-teman usahain lah kayak gimana panjangnya bisa 1 kilo. Mungkin sudut tikungannya bisa diperlebar, dijauhin. Nah, ini masih 882. Teman-teman pokoknya pikirin lah harus minimal 1 kilo ya. Nah, habis itu teman-teman bisa ngedim tiap panjang trasenya nih. Kalau buat sudut tikungannya kan pakai dimang. Kalau untuk ngukur panjang trasenya pakai dim. Misalnya dari sini ke tikungan pertama berapa. Nah, ini harusnya ada angkanya nih, tapi tinggal diatur aja, digedein aja. Dari tikungan pertama ke tikungan kedua juga bisa di dim. Terus semuanya. Kalau ada yang nggak ngerti bisa ditanya ya teman-teman. Siap. Nah, untuk DD yang pertama itu cuman teman-teman ngerjain trasenya 3, terus bikin sudut tikungan sama panjang, bikin eh, ngedim panjang trasenya atau kayak gini aja. Habis itu selanjutnya
Teman-teman kan disuruh bikin DD STA ya. Nah, bisa di copy aja. Habis itu ini dihapus aja, tinggal terasinya. Halo, halo. Gue izin lanjutin ya. Gimana? Ngerti nggak? Temen gue jelasin ini. Halo. Hai. Ngerti Oh, Bang. pantas. Ngerti. Coba Samuel jelasin. Samuel. Hadir Bang. Nah, coba jelasin. Ngerti kan tadi? Jadi apa tadi teman gue nutorin itu? Izin jelasin ya Bang. Gimana Ya, sih? Kan itu kan kita udah dikasih titikan sama peta sama asisten. Nah itu, oh dari pertama deh itu pertama di scale dulu, dibikin 300 kan, supaya jaraknya itu per anuan, anuan. Lu nggak usah ngejelasin. Habis itu di yang koordinat bawahnya itu 487607-nya itu dikurangin 300 buat nyesuaiin X sama Y-nya gitu. Nah, habis itu buat circle di titik yang udah ditentuin, terus tarik garis buat 3 tikungan gitu, baru dihitung, dibuat sudut tikungannya, terus dibuat garis double gitu bang. oke, oke. Jadi itu nanti pas mindahin itu jangan digerak-gerakin ya petanya. Soalnya itu kan di koordinat nol ya. Biar nanti koordinatnya sesuai sama yang nanti kita move dulu. Cuman di scale aja ya. Lanjut ke DD apa? DD apa? Satuan ini. DD apa yang lanjut? Bisa. Nah, teman-teman kan habis ini kita langsung masuk ke bikin DED stationing. Ya kan? Kemarin tuh kan di soal itu udah dikasih tuh KJD, KJD, KJD itu. Udah paham kan cara baca tabelnya? Ngomong sama batu ini gue ya. Paham bang, paham. Paham, paham. Apa lu, Go? Ngapa jadi lu yang jawab? Ini dari berapa orang nih? Dari 138 orang kagak ada yang jawab. Ya udahlah. Intinya di KJD itu kan, semisal eh gua dapet KJD 13 lah. Nah, di sini gua dapet KJD 13. Nah, di sini dapat lebarnya. Ini lebar dimasukin ke cat tadi buat kita asumsiin dulu lah ya. Apa, apa? Buat asumsi aja dulu kayak ini apa lebarnya. Berarti kita offside. Offside sesuai data yang didapat. Tadi kan dapat data itu lebarnya 5,5 kali 5,5 kan. 5,5 kanan, kiri. Nah, ini tinggal ditarik garis saja dari ujung ke ujung. Nah, dapatlah kan nih, dicek dulu nih. Panjangnya 5. Panjangnya 5. 20. 1. Oh, udah. Pas-pas. 42. Kok 42? 5,5 tambah 5,5. 10 nggak sih? 11 ya? Ya, maaf Bang. Offside 5, 5,5. Oh, kegedean tadi, Cok. Nah, tarik garis lah di sini. 11 ya, udah sesuai ya sama lebar jalannya. Kita langsung array pet aja.
ke garis trase yang tengahnya per 50. Tap, 50 nih. Aduh, aduh. Jadi standar yang dipakai di ini tuh jaraknya per 50. Nah, dan usahain nih, kan ini di tikungan nih. Usahain eh kalau bisa ini per 50 nanti di tikungannya gitu loh. Misal berarti di ya ini edit edit aja aja lah ya. Yang penting si 50 ini pas nih buat di tikungannya jadi ngepas dia. Nah, kayak gini nih. Jadi setiap tikungan itu pas gitu loh. Intinya pokoknya pokoknya di setiap tikungan ini pas ya per 50-nya. Jadi 50-nya tuh pas di tengah tikungannya. Habis itu tinggal dinamain aja. Edit. Teks. STA 0 plus 000. Nah, ini kita kasih nama di per STA-nya ya. Ini STA 0 plus 0. Copy aja berarti kan semuanya satu-satu. Di semuanya lah ya. Sampai akhir sini. Pap. Nah, ini tinggal di TD aja. Ini 50 berarti. Ini 100. Nah, di sini kan kita dapat tuh per STA-nya. Di sini kita masih mengasumsikan bahwa jalan kita itu kan dapatnya datar. Nanti tinggal dimasukin ke Excel-nya. Di yang kosan itu berarti ya? Iya, tapi ya bersebulan. Jadi tinggal dimasukin aja. Nanti kan bikin Excel tuh. Nah, Excel tuh kayak gini nih. Dia ada keterangan STA-nya, ada kontur kirinya, kontur kanannya, ada elevasi, persen elevasi, sama keterangannya nih. Nanti kan dimasukin tuh per STA kan. Cara nyari tahu kiri dan kanannya itu bisa dibaca dari peta ini. Ya kan? Ini di sinilah. Di sini kan kirinya STA0 tuh. Berarti ini di antara apa nih? Di antara kontur 152 dan 153 kan. Berarti ini kita asumsiin ya dari sini ke sini tuh ya 2 3 ya 3 lah. Berarti 152,7 ya 125,7 berarti di sini masukin 125,7. 125,7. Habis itu yang kanannya juga nih ya kira-kira lah nggak usah di line itu kira-kira aja nih ini berapa bisa ini ya setengahnya lah ya setengah kurang satu berarti 125,4 125,4. Nah, nah ini elevasi itu ada rumusnya. Ini lebar jalan dulu ya berarti nah ini dapat rumus apa rumusnya itu kiri kurang kanan di ABS ya biar gak minus. Terus dibagi 25,5. Ini 25,5 tuh dapat dari mana sih? Itu dapat dari penentuan lebar jalannya di sini, ya kan? Kayak misal ini gue dapat KJD rencana 1618. Berarti ya 618 di 15. Oh, berarti salah tadi saya teman-teman. Maafkan saya. Jadi tadi tuh ini lebarnya berarti menyesuaikan, nggak yang KJD doang. Jadi setelah baca tabel KJD
dapat lebar dan semuanya kayak lebar jalurnya, lebar bahu luar, saluran tepi jalan, sama lebar median, bahu dalam, sehingga didapatkan total lebar jalannya 25,5. Jadi berarti di sini ini kan lebar jalurnya per satu jalur kan nih 2 kali 6,5, makanya ini dikali 2, bahu luarnya juga dikali 2 karena dia dua lajur, saluran tepi jalan juga kali 2, ini kali 2, lebar median cukup satu karena kan di tengah doang kan, bahu dalam di di masing-masing lajur, dapatlah ini total. Untuk ini kan dapat juga kan rumaja, ruasja, rumija. Ini dipakai di mana? Itu ada karena di bagian bawah sini. Ruasja diadakan apabila rumija tidak cukup luas untuk memenuhi jarak pandang, pengamanan konstruksi, pemenuhan fungsi jalan, dan rubeja dihitung dari batas terluar badan jalan ke sebelah luar. Tapi di sini kan total lebar jalan kita udah lebih besar dari ketiga ini kan. Berarti kita makainya yang ini apa? Yang paling besar. Paling besar kita ini 25,5. Semisal nanti kalau semisal kita ini nanti semisal kalau emang lebih kecil dari ruasja, berarti nanti ditambahin lagi kanan kirinya, nyesuaiin. Semisal kita dapatnya 13 nih, berarti satu ruasja di lajur kanan, satu ruasja di lajur kiri. Berarti di sini lebarnya dari berapa dapat? 25,5, 25,5 bagi 2, 12,75 offside. 12,75 kanan kiri line. Nah, 25,5 ya ini udah. Jangan lupa di array pad. Itu biar nggak manual. Terus satu ke titik trase. Ininya betweennya per 50. Nah, di sini baru kita masuk ke Excel yang tadi. Di ini buat penentuan apakah jalan kita ini datar, bukit, atau gunung. Soalnya kan di sini kita asumsinya memakai yang datar dulu kan, karena emang kita nggak tahu nih jalan yang kita rencanain itu yang mana gitu. Di sini jadi dapatlah, misal ini misalkan satu tadi 125, satu berapa sih ini? 152 sama 153. Berarti ini 152,2, 152,2. Ini 153,2, 153,2. Nah, dapatlah elevasinya itu 0,039. Kita persenin dikali 100. Jadi 3,9% kan. Berarti jalan kita termasuk yang nih kemiringan medannya lebih kecil dari 10%. Berarti ini termasuk yang datar. Nah, setelah nanti dapat semua data, misal, tuh. Nah, anggaplah ini punya gue ya, dapatlah keterangan datar. Ini kita maksin dulu nih, ngecek. Ini Max, apakah Max ini ada jalan bukitnya atau nanti ada gunungnya karena terlalu miring sama yang kecilnya. Baru kita rata-ratain. Ini buat cari ke. Nah, nanti buat nentuin kita jalan apa, ya ini. Dari rata-ratanya setelah kita rata-ratain, dapat kemiringannya berapa nih? Kan ini 5 lebih kecil dari 10. Berarti jenis medannya itu datar. Maka tadi di penentuan jalan lebar
kita udah benar kan asumsinya datar, berarti pakai yang datar. Misal kalau dapat yang bukit atau gunung, ya nanti kan nyesuaiin lagi nih, soalnya nilai di sini kan berbeda ya. Mungkin takutnya nanti nggak sesuai gitu KJD-nya. Dan untuk teman-teman yang dapat 12 ini, kan per itu pakai yang 13 saja teman-teman. Karena saat nanti penentuan SJJ-nya itu nggak ada yang 4/2 TT kan di sini tipe jalannya. Nih di tipe jalan di bagian nih. Ini kan nggak ada nih. Nanti kan disuruh apa sih apa pengelompokan fungsi jalannya. Kita mau fungsi jalan apa? Itu di sini kan nggak ada yang 4/2 TT. Makanya kenapa nanti yang dapatnya 4/2 TT itu ngambilnya ke yang lebih gede lagi. Jadi ke yang 4/2 T. Karena kalau yang 4/2 TT itu nggak bisa. Jadi kayak milih fungsi jalannya itu apa. Semisal kita dapat 4/2 T nih. Ya kan 4/2 T. Aduh sorry ya ini lompat-lompat. Ini semisal kita dapat tipe jalan 4/2 T. Di sini ada tiga kan. Ada yang ada banyak maksudnya. Kayak ada yang di arteri primer, ada yang kolektor primer. Terus kalau semisal di SJJ sekundernya ada jalan arteri sekunder gitu kan. Nah, anggaplah punya gua jalan kolektor primer. Di sini kita bisa mendapatkan kecepatan rencananya nih di sini. Semisal gua kan 42 T itu tadi. Nah, cariinlah rentangnya 40 sampai 80. Semisal nanti gua ininya 80, kecepatannya eh gua pilihnya 80 karena ini kecepatan ini bakal ngaruh ke bab selanjutnya yaitu di alignment horizontal gitu. Mungkin nanti bakal dijelasin lagi aja bagian itunya. Oke, gue izin masuk ya. Izin lanjutin lagi gitu. Jadi ada sedikit penambahan lah di bagian penentuan klasifikasi medannya gitu kan. Apakah datar, bukit, gunung gitu. Jadi sebelum masuk ke situ, tadi kan kita kan udah nentuin koordinat ya kan. Jadi kalian tuh kan berarti kan ada tiga tikungan gitu. Berarti total koordinatnya itu kurang lebih berarti ada 5 gitu kan. Satunya di A, satu di titik A gitu kan. Terus tiganya di tikungan dan satunya lagi di akhir gitu, di akhir koordinat gitu. Jadi nanti koordinat yang kalian dapat itu kalian masukin ke sini gitu. Kalian hitung gitu. Kalian rekap nih y-nya berapa gitu. Jadi nanti di kalian karena kalian minimal maksimal 3 tikungan berarti kalian di sini koordinatnya ada A, P1, P2, ada P3 dan B gitu. Jadi di sini kalian rekap nih nilai X sama Y-nya. Tuh. Di nilai ini buat menentukan azimut gitu. Jadi azimut itu kan sudut yang dibentuk sama jalannya dan apa namanya garis ke arah utara gitu. Itu namanya azimut. Jadi ini yang menentukan koordinat yang kalian masukkan itu sesuai nggak dengan sudut yang kalian gambar di AutoCAD gitu. Kalau kalian koordinatnya salah, otomatis sudut yang kegambar di sini bakal salah gitu. Walaupun sebenarnya di AutoCAD juga bisa menghitung sudut secara langsungnya, tapi kita juga butuh data koordinatnya gitu. Jadi di sini ada rumus ya XQ kurang XP itu nilai dari eh, koordinat X sudah dikurang sebelum, begitupun ini juga sesudah sebelum, ini juga sesudah
sebelum gitu. Terus ada koordinat YQ kurang YP, itu koordinat berarti koordinat Y-nya sesudah dikurang sebelum. Tuh, terus di sini ada penentuan kuadran gitu. Cara tahu kuadran kalian itu di mana gitu. Ada ada satu gambar yang menentukan kuadran kalian tuh masuk ke dalam kuadran satu kah, dua kah, tiga kah, atau empat gitu. Nih, jadi ada gambar di sini gitu. Ketentuan perhitungan azimut gitu. Cara taunya ini ada kuadran satu, kuadran dua, kuadran tiga, kuadran empat gitu ya. Jadi kuadran satu tuh posisinya kalau misalkan utaranya di atas ini gitu kan, utara kan pasti di atas ini ya, ya kan, posisi di atas. Terus sudut kalian, misal sudut kalian yang dibentuk tuh arahnya ke sini nih, 45 derajat ke arah kanan, itu berarti kuadran dari si sudut kalian itu termasuk kuadran satu. Seandainya arahnya ke bawah kanan, berarti kuadran dua, ke bawah kiri kuadran tiga, ke atas kiri berarti kuadran empat. Itu namanya penentuan kuadran. Jadi masuk ke, nah ini itu kan karena ini kuadran satu gitu kan, berarti ya bisa dibilang si arah apa namanya arah trase yang gue buat itu arahnya ke sini gitu, karena dia masih berada di dalam rentang kuadran satu gitu. Kalau kuadran dua berarti dia arahnya ke bawah sini, kuadran tiga dia arahnya ke sini, kuadran empat dia arahnya ke sini jalannya gitu. Terus di sini juga ada eh, X Q dikurang XP dibagi YQ dikurang YP gitu. Jadi ini tinggal dihitung aja gitu ya. Dibagi apa namanya selisih ya, bisa dibilang selisih gitu. Selisih antara koordinat koordinat X dibagi selisih koordinat Y gitu. Nanti hasilnya itu di artan gitu ya. Jadi rumusnya pakai di garis atan dalam kurung nilainya gitu. Begitupun ini sama, kan? Nanti ya itulah nilai dari si azimutnya gitu. Berarti sudut yang dibentuk gitu ya antara garis yang ke arah utara sama tikungan kalian yaitu namanya nilai azimut gitu. Jadi nilai azimut sama sudut itu beda gitu. Kalau sudut itu sudut tikungan gitu ya. Jadi sudut yang garis sudut yang dibentuk antara dua garis. Jadi azimut itu kalau kita narik narik garis ke arah utara gitu ya. Utara ini kan sudah nanti kalian kalau bisa cari arah apa tambahin arah mata angin juga ya. Arah utaranya itu udah pasti ke atas. Jadi contoh kita tarik garis ke arah utara gitu. Ke arah atas lurus ya ini. Set. Nah, di sini ada sudut yang dibentuk antara ini sama ini. Nah, itu namanya azimut. Azimut satu gitu. Dan nanti tarik lagi garis ke arah utara lagi gini gitu. Nah, sudut yang dibentuk antara ini sama ini namanya azimut juga, azimut dua. Untuk yang ketiga juga sama, tarik dari kalian tarik juga ke arah utara kayak gini. Nah, sudut yang dibentuk ini sama ini itu namanya azimut juga gitu. Dan nah di titik A juga kalian bikin azimutnya gitu. Nah, jadi sudut yang dibentuk ini eh, garis ke arah utara sama jalan ini namanya azimut. Ya. Dan kalau mau ngitung azimut tadi yang gue bilang kuadran satu 2 3. Nah, gue mau nanya nih, kalau kasusnya kayak gini, ini dia masuk ke kuadran berapa? Ada yang tahu nggak? Kalau kayak gini, ya sudut yang dibentuk oleh garis ke arah utara
sama si jalannya, si jalan ini masuk ke kuadran berapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Gimana? Kuadran berapa berarti nih? Jawab gua. Ada yang bisa jawab ini? 4 bukan bang? Ya betul 4 ya. Tuh, Makasih Farhan. thank you udah mau jawab. Tuh, jadi ini 4 masuknya. Berarti kalau yang ini dia masuk ke kuadran 1 itu karena dibelok ke kanan atas. Nah, jadi nanti ini sudut yang ini yang kalian dapat ya dari perhitungan azimut, ini nanti yang bakal kalian pakai di perhitungan di bab selanjutnya gitu. Jadi untuk azimutnya jangan sampai salah gitu. Dan juga dia dari data koordinat ya, dia bisa menentukan gitu dari jarak ya, jarak trase lu itu sesuai apa belum gitu. Ya, kalau rumusnya kurang lebih gini. Jadi akar dari eh, koordinat X sesudah dikurang sebelum dikuadratkan ditambahkan dengan koordinat Y sesudah dikurang sebelum dikuadratkan gitu. Nanti ketemu jarak antara berarti kalau ini ya 433 ini jarak dari titik A ke P1 gitu. 212 berarti jarak dari P1 ke P2. 356 berarti jarak dari P2 ke B gitu. Jika ditotalkan ini harus sama nilainya dengan panjang trase kalian di AutoCAD. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanya nggak? Tanya ge. Biar ada tanya jawab gitu dikit-dikit. Paham bang. Cukup sih bang kalau dari saya bang. Cukup apanya kok? Coba jelasin kok. Dari saya cukup bang. Ya udah teman-teman, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri aja ya untuk tutor kali ini. Mungkin gua harap buat tutor selanjutnya itu jangan yang join itu 100 nggak ada yang ngewaro teman.